Ya, halo Sobat Teknik, kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kapasitor bank atau biasa disebut juga dengan kondensator. Kita simak beritanya. Ya, sebelum kita membahas fungsi kapasitor bank, kita kenali dulu 3 macam beban listrik, yaitu 1. Beban resistif, 2. Beban kapasitif, 3. Beban induktif. 3 macam beban tersebut mensifati 3 komponen beban, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Power factor atau faktor daya yaitu seberapa efisien jaringan yang ada dalam mengeluarkan daya semu satuan volt ampere dari sumber PLN atau genset yang bisa dimanfaatkan. Faktor daya ini bernilai 0 sampai dengan 1, jadi semakin tinggi faktor dayanya mendekati angka 1, maka akan semakin banyak juga daya yang bisa dimanfaatkan. Kapasitor bank yaitu kumpulan dari beberapa kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel satu sama lain yang memiliki spesifikasi yang sama untuk menyimpan arus listrik dan agar didapat suatu nilai kapasitas tertentu. Dan fungsi kapasitor bank diantaranya adalah 1. Memperbaiki atau menaikkan nilai power factor atau faktor daya, 2. Mengurangi pemakaian ampere, menghilangkan beban induktif seperti motor listrik, balas lampu TL, beban elektronik, dan alat induktor lainnya, atau menekan daya reaktif. 3. Mengurangi lonjakan arus listrik seperti saat motor start awal biasanya arus 4 kali lebih besar. 4. Mencegah overload atau kelebihan beban pada transformer. 5. Mengurangi terjadinya voltase drop atau turun tegangan. 6. Sebagai penambah daya atau daya tambahan. Standar faktor daya minimum PLN adalah 0,85. Jika di bawah 0,85 maka konsumen dikenakan denda oleh PLN. Dan ini terpantau aman KOSPI gedung pada AMR gardu PLN. Satuan kapasitor bank biasanya dihitung dalam satuan kvar, kilowatt ampere reaktif, dan berbeda juga untuk satuan nilai kapasitor itu sendiri. Dia memakai satuan farad sesuai dengan nama penemu kapasitor, yaitu Michael Faraday, berkebangsaan Inggris. Terpantau juga bacaan kvar pada AMR gardu PLN. Untuk menentukan sebuah faktor daya dan mengontrol faktor daya seperti settingan yang diinginkan, maka dibutuhkan sebuah alat pengontrol kapasitor bank seperti contoh di video ini. Kebetulan alat pengontrol kapasitor bank ini memakai merek Condensomatic 2020. Lihat KOSPI pada alat pengontrol tersebut dalam batasan normal. Ini adalah panel inkapasitor yang di dalamnya terdapat breaker-breaker untuk mematikan dan menghidupkan kapasitor yang berguna sebagai pengaman apabila dilakukan penggantian kapasitor bank. Jadi apabila dilakukan penggantian kapasitor, jangan lupa dimatikan dulu ya sobat teknik breakernya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Safety first, bro. Pada panel terlihat ada 4 lampu yang menyala. Masing-masing lampu bernilai beda. Jadi yang terpantau saat ini kvar bernilai 150 kvar dengan KOSPI 0,98.
Pada panel kapar ini dimulai dari step 1 25 kapar, step 2 25 kapar, step 3 25 kapar, step 4 50 kapar, step 5 50 kapar, step 6 100 kapar, step 7 100 kapar. Berikut saya gambarkan proses alur singkatnya. Jadi secara singkatnya proses suplai arus ke powerbank dimulai dari suplai bus masuk ke trafo, lalu diterima kontaktor powerbank, baru motor elektrik dan peralatan lainnya yang mengandung beban induktif yang menerima arus tersebut. Terlihat kontaktor pada panel kapasitor bank yang berfungsi untuk menekan lonjakan arus awal dan sangat efektif meningkatkan kehandalan dan lifetime dari kapasitor itu sendiri. Demikian penjelasan singkat mengenai fungsi dari kapasitor bank. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe and like dan tekan tanda loncengnya. Selamat berkarya, sampai jumpa.